Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahmati Allah, insyaallah di tahun 2024 ini kita akan memulai kajian kitab hadis arba'in, 40 hadis atau disebut juga al-arba'in an-nawawiyah, 40 hadis karya Imam Nawawi rahimahullah. Kitab ini kecil, tipis, karena isinya hanya 40-an hadis, 42 hadis. Dan kitab hadis arba'in ini sangat populer, sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, dunia Islam, dimanapun berada di negeri mana saja, umat Islam itu mengenal ya, kitab kecil ini, kitab hadis arba'in ini. Kepopulerannya atau kemasyhurannya itu tentu dikarenakan keikhlasan dari musannifnya, dari penyusunnya, yaitu Imam An-Nawawi. Kitab ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, seorang mujtahid madhab dalam madhab Syafi'i. Beliau tinggal di Damaskus ya, nisbatan, dan meninggal di Nawa, nisbah kepada negeri Nawa, satu kampung namanya Nawa. Makanya beliau disebut Nawawi. Nawawi itu bangsa Nawa ya, istilahnya. Jadi meninggalnya di kampung Nawa ya. Itu Imam nama aslinya adalah Al-Imam Syarafuddin Muhammad Nawawi ya. Jadi An-Nawawi. Berbeda dengan Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani, Tenara, orang kita, orang Indonesia, orang Nusantara ya, biasa disebut Syekh Nawawi Al-Jawi ya. Namanya Muhammad bin Umar, Muhammad Nawawi bin Umar ya. Nawawi. Jadi Nawawi, kalau Syekh Nawawi itu Nawawinya itu nama gitu ya, bukan nama kampung. Kalau Imam Nawawi, Nawawinya itu nama kampung Nawa. Berbedanya. Ini sama-sama seorang yang alim, cuman memang kedudukannya berbeda dalam hal ijtihad. Kalau Imam Nawawi, ya beliau ini mujtahid ya, dalam mujtahid madhab Syafi'i. Tapi kalau Syekh Nawawi ya, ini di zaman masih abad ke-17 ya. Beliau seorang seorang ulama besar dari Indonesia yang hijrah ke Mekah dan bertempat tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah. Makamnya ada di Ma'la, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi.
Dan dari beliaulah lahir para ulama-ulama Nusantara. Ya, jadi hampir rata-rata sanad keilmuan kiai-kiai kita, ulama Indonesia itu nyambungnya ke Syekh Nawawi. Nyambungnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Syekh Nawawi ya nyambungnya ya terus ke Imam Nawawi kepada Rasulullah SAW dalam sanad keilmuannya. Sehingga tidak heran Syekh Nawawi ini karena kealimannya, luas ilmunya, beliau juga dijuluki Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Jadi pimpinan para ulama Hijaz. Ini luar biasa. Ini orang kita ya, orang Banten. Dua-duanya, baik Imam Nawawi atau Syekh Nawawi, ini memiliki karya tulis yang banyak dan dikaji oleh umat Islam di dunia. Ya. Khususnya Imam Nawawi ini mulai dari yang kecil sampai yang besar. Imam Nawawi yang insya Allah kitabnya akan kita kaji, Hadis Arba'in, Riyadus Shalihin, kemudian Minhajut Thalibin dalam fikih, kemudian dalam hadis, mensyarahi hadis Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim yang terdiri dari 10 jilid, kemudian juga Raudhatut Thalibin, fikih, ini berjilid-jilid, dan juga syarah Al-Majmu' sekitar 23 jilid, ya. Ini Imam Nawawi. Dan beliau meninggal dalam usia 40-an tahun. Wakila 45 tahun meninggalnya, masih muda dan belum sempat menikah. Itu Imam Nawawi. Tapi barokah umurnya itu sekalipun masih muda, barokahnya itu 40 tahun tapi sudah produktif. Ya. 40 tahun tapi sudah mampu ya menulis kitab ratusan bahkan berjilid-jilid. Jadi waktunya habis untuk belajar, untuk ngaji, mengajar, menulis. Itulah Imam Nawawi. Jadi meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Ya. Syekh Nawawi juga sama. Beliau seorang ulama yang produktif. Ya hebatnya ya orang kita, tapi karya-karyanya bahasa Arab, kitab kuning. Baik dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak. Luar biasa Syekh Nawawi juga. Dan hampir kitab-kitab Syekh Nawawi itu dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Ya, misalnya yang paling terkenal dalam tafsir Munir, Marah Labid. Dalam bidang fikih misalnya, ada Nihayatul Zain, mensyarahi Qurratul Ain. Ada juga Bahjatul Wasail, Riyadul Badi'ah, Samratul Yani'ah, ya. Itu dalam bidang fikih. Dalam bidang tasawuf juga banyak, ya. Dalam Maulid berjanji disarahi oleh Syekh Nawawi, banyak sekali, ratusan karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dan itu dikaji oleh umat Islam di Nusantara ini. Ya. Dan bahkan kitabnya Tafsir Munir, dari itu sudah masuk ke Al-Azhar, ya, dan sudah menyebar di Timur Tengah. Itu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Gitu. Nah, ini dua imam yang sangat produktif, ya, dan karya-karyanya sangat bermanfaat. Nah, itu merupakan jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang terus akan mengalir pahalanya sampai ya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak hadirin rahmati Allah. Ya, jadi insyaallah kajian kita adalah kitab Hadis Arba'in, ya. Barangkali yang ingin sama-sama menyimak, ya, silahkan dibawa kitabnya, buku atau terjemahnya, bisa seperti ini, ya, terjemah buku saku, kitab Hadis Arba'in, kalau di mana-mana dia ada ini, ya. Ini 3.000 perak, ya. Kalau mau beli, ya, tergantung cetakan, ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada syarahnya,
macam-macam. Ada terjemah, ini sudah terjemahnya, ada juga yang tidak ada terjemahnya, macam-macam. Tinggal pilih saja, mau yang ada terjemahnya atau yang tidak, mau yang kecil, mau yang besar, tinggal pilih. Harganya beda-beda. Atau di aplikasi, barangkali yang bawa HP Android, itu di aplikasi banyak, tinggal dibuka Play Store, nanti ketik ya, hadis arba'in, ya, muncul. Ya, tinggal di download, nanti kita sama-sama barangkali mau menyimak bareng-bareng, silahkan. Atau menjadi mustami'in yang setia, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, hadirin rahmati Allah, kita mulai pembahasan hadis arba'in ini dari hadis yang pertama, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi ilal imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Riwayat dari Amirul Mukminin Abi Hafs yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal tergantung pada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma haja ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ingin memperoleh dunia atau ingin menikahi wanita, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, jadi rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bazdaribah Bardizbah al-Bukhari, wa Abul Husain, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushari an-Nisaburi fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya, alladzina huma ashahul kutub al-musnafah, yang merupakan dua kitab paling sahih dalam bidang hadis ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam besar, ya, Imamul Muhadditsin, tidak lain adalah Bukhari dan Muslim. Yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim ini ya merupakan ulama atau Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Ya, karena kalau kita mau merujuk kepada hadis, maka yang didahulukan adalah kitab Sahih Bukhari. Nah, setelah itu baru Sahih Muslim. Nah, itu ya, itu dua rujukan kitab hadis yang paling utama. Nah, sebenarnya ada enam disebut dengan Kutubus Sittah, kitab 6 hadis. Ya, Bukhari, Muslim, ya, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, itu jadi sesuai urutannya. Jadi Bukhari dan Muslim ini menempati urutan pertama, ya, pertama dan kedua. Nah, tentu setelah Al-Quran. Nah, itulah sumber hukum kita. Jadi kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Muslim, ya artinya dipastikan sahih. Ya. Dipastikan adalah hadis itu sahih. Walaupun memang ada ya beberapa barangkali menurut penelitian para ulama hadis, ada juga ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Bukhari yang dianggap lemah. Wallahu a'lam. Baik, hadirin rahmati Allah. Hadis ini hadis yang pertama dari kitab Hadis Arba'in. Ya. Ini kalau melihat judulnya, ini tentang niat, ya, tentang niat. Al-Musannif, Al-Imam Nawawi memulai hadis yang pertama ini dengan bab
bab niat. Nah, ini tentu ada korelasinya dengan segala perbuatan kita, segala amalan kita. Hendaknya kita awali amalan kita, ibadah kita, perbuatan kita dengan niat. Nah, gitu kan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, Amir itu artinya raja, pemimpin. Mukminin orang-orang mukmin. Siapa yang disebut Amirul Mukminin? Di dalam hadis ini yang dimaksud Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, inilah orang yang sahabat yang pertama kali menjuluki atau dijuluki Amirul Mukminin. Sebelumnya adalah Khalifatur Rasulillah. Ya, julukannya Abu Bakar ataupun Umar itu disebutnya Khalifah Rasulullah. Jadi khalifahnya Rasulullah. Gitu. Lalu kemudian suatu ketika Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, ya, beliau menyampaikan kepada orang-orang mukminin. Ya. Beliau dalam sebuah pidatonya berkata, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, ana amirukum. Wah, aku adalah pemimpin kalian. Jadi amir kalian. Nah, sejak itulah kemudian Sayyidina Umar dijuluki dengan Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang mukmin. Itu ya. Kemudian Abu Hafsin. Ini juga Sayyidina Umar dikuniahi, dijuluki dengan Abu Hafsin. Abu itu bapak. Hafiz itu artinya macan. Bapaknya macan. Kenapa sebut bapaknya? Sama kayak Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing cilik. Ya. Bapaknya kucing cilik. Kebiasaan orang Arab itu dalam memberikan kunyah kepada seorang itu bisa dari nama anaknya. Nah, misalnya nih, Pak Ahmad punya anak namanya Hamid. Maka Ahmad ini dipanggil dengan Abu Hamid. Ya, jadi bapaknya Hamid. Atau nama anaknya perempuan misalnya yang pertama. Ya, Pak Ahmad ini punya anak namanya Zainab. Maka Ahmad ini dipanggil Abu Zainab. Itu udah umum. Ya, orang Arab itu begitu panggilan kesehariannya. Ada juga pemberian julukan itu karena kebiasaan atau sifatnya. Seperti tadi Abu Hurairah, kenapa dipanggil Abu Hurairah bapaknya kucing cilik? Nah, ya karena waktu itu nama aslinya kan Abdurrahman bin Shahr. Nama aslinya Abdurrahman bin Shahr. Karena beliau ketika itu sangat sayang dengan kucing cilik, kemana-mana dibawa. Ya, ketika di majlis Rasulullah dibawa. Ya, kadang ketika kedinginan dimasukin ke jubahnya, sehingga mencongok aja muncul. Nah, ini akhirnya orang pada tahu dia senang dengan kucing cilik. Akhirnya dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Gitu. Ya, gitu. Nah, itu karena kebiasaan. Atau ada juga memang karena sifatnya seperti Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, bapaknya api yang menyala. Ini ya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Jahal, bapaknya geblek. Jahal itu goblok. Bapaknya orang geblek. Ya. Itu karena kebiasaan atau sifat. Ya. Kebiasaannya. Kadang kita misalnya ya kita biasanya ngerokok, ya, udah dipanggil Abu Rokok, gitu, ya, yang tukang rokok, suka ngerokok, panggil Abu Rokok, ya, bapaknya tukang rokok, gitu ya, ini karena kebiasaan. Nah, Abu Hafsin itu artinya bapaknya macan, ya kenapa? Karena Sayyidina Umar ini terkenal dengan keberaniannya, bagaikan macan, itu Hafiz. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ini sahabat Rasulullah, ya, termasuk Khulafaur Rasyidin, yang ada 4. Pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Nah, ini.
Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini saya yakin bahwa Bapak semuanya hafal ini, hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Tapi rupanya panjang hadisnya. Hafalnya seperti itu doang. Innamal a'malu binniyat. Ya, selanjutnya enggak hafal gitu ya. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu binniyat, ya, ini tergantung pada niatnya. Nah, ini hadirin rahmati Allah terkait dengan niat, ya. Ini sangat penting di dalam melandasi segala amalan-amalan kita, ya. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Niat itu sendiri akan mempengaruhi amalan kita. Karena niat merupakan amalan hati. Niat itu merupakan amalan hati. Ya. Oleh karena itu, para fuqaha ya, sepakat bahwa wa mahallun niyati fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. Ya. Bagaimana kalau misalnya diucapkan, dilafadzkan? Ini jadi ikhtilaf para ulama. Ya. Bahkan Imam Nawawi itu menjelaskan dianjurkan, bahkan disunahkan wa yundabu at-talaffudu bin niyati. Disunahkan melafadzkan, mengucapkan niat liyu'awinal lisan 'alal qalbi, untuk membantu lisan itu ke dalam hati. Jadi boleh dilafadzkan niat itu dalam rangka meyakinkan, memantapkan di dalam hati. Misalnya kita niat wudu, kita lafadzkan nawaitul wudu'a, kita niat sholat musalli fardul maghrib, saya niat sholat maghrib. Jadi sehingga hati kita mantap bahwa kita ini sedang sholat, niatnya sholat maghrib, bukan niat sholat isya atau yang lain. Nah, itu tujuannya. Akan tetapi manakala kita hanya melafadzkan saja, sedangkan hatinya nggak connect, hatinya nggak sinkron dengan yang kita ucapkan, maka ini tidak dianggap dengan niat, tidak sah. Ya. Kalau hanya sekedar mengucapkan saja. Sebaliknya, barangkali kita mencukupkan dengan hati saja, tidak dilafadzkan, tapi langsung di hati. Allah misalnya, Allah dalam hati saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, sudah dianggap niat. Itu ya. Ini ya tentu mensinkronkan antara ucapan dan hati itu lebih baik, lebih mantap. Tapi hati-hati, khawatir was-was misalnya. Dengan diucapkan lalu was-was. Usolli baik. Ya. Kawan Allah, bingung ulang lagi. Nah, ini kan was-was namanya. Sudah tidak usah dilafadzkan. Kalau memang seperti itu. Atau niat wudu misalnya, nawaitul baik. Ya. Misalnya gitu ya. Maka mantapkan dalam hati saja. Gitu. Kemudian fungsi niat itu untuk membedakan antara amalan wajib, amalan sunnah, ataukah amalan kebiasaan. Itu yang membedakan adalah niat. Itulah fungsinya. Contoh misalnya, kita mandi. Ya, contoh mandi misalnya. Mandi yang namanya mandi itu adalah kita menyiramkan air ke seluruh badan kita. Itu mandi. Nah, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah niatnya. Mandinya sama aja mandi. Ya kan? Menyiramkan air ke seluruh badan. Itu namanya mandi. Nah, yang membedakan bahwa itu mandi wajib, ya karena niatnya. Saya niat mandi, nawaitul husla, lirafil hadasil akbari. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar. Kalau nggak ada niat, awas ketika junub misalnya, nggak ada niat, maka dianggap mandi biasa. Kemudian mau sholat Jumat misalnya, kita niatkan, saya niat mandi untuk sholat Jumat, sunnah. Tapi kalau tidak ada niat, kita mandi setiap hari, niatnya bebersih, itu mandi biasa.
Saya mandi, ya. Itulah untuk membedakan. Ya. Begitu juga dengan sholat. Apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah, ya. Itu yang membedakan adalah niatnya. Kita niat sholat maghrib, kita niat sholat sunnah, itu yang membedakan adalah niatnya. Gerakannya sama. Takbir, ruku, sujud, ya, bacaan-bacaan. Yang membedakan adalah niatnya. Itu fungsi daripada niat. Nah, kemudian hubungan antara niat dan amalan, amal perbuatan kita. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, ini hubungan antara al-a'mal, segala amal, amal perbuatan kita dengan niat. Apakah setiap amalan kita itu tergantung pada niatnya? Nah, ini Imam Ghazali ya memperinci bahwasanya al-a'mal, segala amalan itu terbagi menjadi 3. Nih, amalan kita itu tidak lepas dari 3 ini. Nah, nanti hubungannya dengan niat bagaimana? Ya, apa saja amalan itu? Yang pertama, al-ma'asi, segala perbuatan maksiat. Yang kedua, al-ta'at, segala perbuatan taat, ketaatan. Yang ketiga, al-mubahat, segala perbuatan yang mubah. Ini amalan kita ini tidak lepas dari 3 ini. Lah, korelasinya kaitannya dengan niat bagaimana? Yang pertama, al-ma'asi, segala perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, segala perbuatan dosa. Ini hubungannya dengan niat bagaimana? Ya'lam annal ma'asi, kata Al-Ghazali, la tataghayyaru an maudhiha bin niyati. Ketahuilah sesungguhnya segala perbuatan maksiat itu tidak akan berubah dari statusnya sebagai maksiat disebabkan oleh niat baiknya. Nah, maksudnya adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu sekalipun niatnya baik, tetap saja tidak menjadi baik. Tidak berubah dari statusnya. Misalnya misal ada orang misalnya mau ya mencuri lah, merampok. Niatnya baik, hasil rampokannya itu untuk membantu orang-orang miskin, menyantuni anak yatim. Ya, sekalipun niatnya baik, dia tetap saja merampok itu adalah maksiat, dosa. Tidak bisa berubah jadi baik. Gitu ya. Ya. Mau kemana? Mau silaturahim. Kemana? Diskotik. Silaturahimnya diskotik. Tetap saja. Sekalipun niatnya silaturahim, nah ini diskotik urusannya. Ya. Tetap maksiat. Sekalipun niatnya baik. Saya mah niat menolong. Siapa niatnya menolong, kasihan dia itu tidak punya modal. Saya bantu. Ya cuma nanti balikinnya ya tambahilah beberapa persen, 10%. Niatnya nolong. Tapi ya tetap itu adalah riba. Itu maksiat, dosa besar. Sekalipun niatnya baik, menolong, memberikan modal, membantu, memberikan pinjaman, ya kan? Nah, itu tetap haram. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'at, segala perbuatan taat, ketaatan. Seperti kita ini, sholat, puasa, sedekah, ngaji, itu ketaatan. Bagaimana hubungannya dengan niat? Ya'lam anna ta'at tataghayyaru an maudhi'iha bin niyati. Ketahuilah sesungguhnya ketaatan itu akan berubah dari statusnya sebagai ketaatan menjadi kemaksiatan disebabkan oleh niatnya. Nah, ini ketaatan itu kan bisa berubah disebabkan oleh niat kita. Kita sholat, harusnya kan niatnya karena Allah, ibadah karena Allah. Tapi ternyata niatnya kepengen dipuji, lah itu bukan ketaatan, rubah. Yang seharusnya ketaatan menjadi kemaksiatan. Kita sedekah, kepengen pamer, nah yaudah. Ini gara-gara niatnya yang enggak beres. Oleh karena itu, ketaatan, ya, ibadah itu harus dilandasi dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah
Al-mubahat, segala perbuatan yang mubah. Perbuatan mubah itu ya sesuatu yang tidak dosa, tidak pula mendapatkan pahala. Itu perkara yang mubah. Seperti misalnya kita makan, minum, kita pakaian gitu ya, pakai sendal, pakai sepatu. Itu perkara yang mubah. Nah ini bagaimana hubungannya dengan niat? Perkara yang mubah itu kalau misalnya diniatkan, nah ini ya, kalau niatnya adalah untuk ketaatan, maka perkara mubah itu akan mendapatkan ganjaran, pahala. Tapi sebaliknya, kalau niatnya itu untuk kemaksiatan, maka sesuatu yang mubah itu menjadi maksiat, dosa. Contoh misalnya kita makan. Ini bapak-bapak misalnya makan itu niatnya apa? Kira-kira. Kalau hanya sekedar biar kenyang warig, ya wes warig doang. Uli, ya. Kenyang, hilang rasa lapar. Tapi kalau niatnya untuk ketaatan misalnya biar kuat ibadah, nanti malam pengajian, makan dulu lah. Jadi niat makannya itu untuk pengajian. Maka dapat pahala seperti itu. Sebaliknya, manakala niatnya itu untuk maksiat, nanti malam ini ada organ tunggal artis ibu kota misalnya. Makan dulu lah biar kenyang, biar semangat ngibingnya. Mau nyawer rupanya. Nah ini berarti dia makannya untuk kemaksiatan. Itu ya. Maka jadi dosa, mendapatkan dosa. Begitu seterusnya. Ya, perkara-perkara yang mubah, termasuk kita berpakaian ini misalnya, pakai sorban, pakai peci, ya, niatnya pakai sarung. Ya. Kalau tidak ada niat sama sekali, ya sudah berarti memang perkara yang mubah. Tapi kalau misalnya kita niatkan, kita ini mau sholat, masuk ke masjid, berpakaian yang pantas, yang rapi, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai gamis, pakai sarung misalnya, niatnya untuk menghormati masjid, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah, ya. Berarti dapat pahala, ya. Begitu seterusnya. Nah, itu terkait dengan amalan kita. Nah, kemudian wa inna malikul imrin manawa, ini tergantung pada seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah, maka dapat ridha Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya itulah niatnya karena dunia, dapatnya dunia. Ya, misalnya kita ngaji nih, ya karena ya misalnya ya niatnya karena Allah, itulah dapat ridha Allah. Tapi kalau niatnya ingin mencari kue, ya, sejaburan, berkat, ya, kalau ada iya dapatnya berkat. Kalau enggak ada kecewa. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka hijrahnya ya akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, ya, kalau hijrahnya itu karena ingin peroleh dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka itulah yang didapatkan. Asbabul wurud, dari hadis ini, asbabul wurud itu sebab datangnya hadis. Kalau dalam Al-Quran tafsir, itu ada istilah asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis, istilahnya asbabul wurud. Kalau kita, istilahnya suatu kejadian itu disebut kronologinya. Ini kronologinya bagaimana? Asal muasalnya. Nah, ini hadis asbabul wurudnya, satu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tentu ada orang yang mencintai seorang wanita, ya. Wanita ini namanya Ummi Qais. Namanya Ummi Qais. Si laki-laki ini sangat mencintai, pengen menikahinya. Kemudian Ummi Qais ini hijrah ke Madinah, hijrah. Sehingga kalau ingin menikahinya, hendaknya dia itu hijrah. Ya karena wanita yang dicintainya itu dia hijrah, maka si laki-laki ini ikut hijrah. Ikut hijrah untuk mendapatkan cintanya Ummi Qais.
kepengen dinikahi. Ya. Nah, maka sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena ingin memperoleh dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang dinikahinya, nah, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya itu. Lah ini. Sehingga hadis ini disebut ya, oleh para ulama hadis disebut dengan hadis muhajir Ummi Qais. Jadi sebutannya hadis muhajir Ummi Qais. Muhajir itu artinya orang yang hijrah. Muhajir. Kalau muhajirin itu bentuk jamak, orang-orang yang hijrah. Kalau satu orang muhajir. Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais. Ya, gitu ya. Ini asbabul wurudnya. Ya, maka artinya dari hadis ini terkait dengan hijrah tempat, hendaknya kita juga niatkan yang karena Allah. Misalnya kita ini muhajirin ini dari rumah ke masjid. Nah, maka luruskan niat kita semata-mata ingin peroleh ridha Allah Ta'ala. Ya, kita luruskan niat kita, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, hadirin rahmati Allah, barangkali ini saja penjelasan singkat terkait dengan hadis pertama, hadis tentang niat atau disebut dengan muhajir Ummi Qais. Kita cukupkan, silakan kalau yang perlu disampaikan atau ditanya. Terkait dengan mandi, ya, setiap kita mandi, kemudian kita niatkan, misalnya. Jadi pada dasarnya ya mandi itu mubah, gitu ya. Jadi mandi itu kita lakukan setiap hari, itu perkara atau amalan yang mubah. Mau mandi silahkan, nggak mandi juga nggak masalah. Ya. Nah, perkara mubah ini biar kita mendapatkan pahala, bagaimana? Ya kita niatkan yang baik. Nah tadi misalnya setiap sholat misalnya, katakan sholat subuh misalnya, saya niat mandi untuk sholat subuh, misalnya. Maka ini menjadi amalan sunnah, ya, menjadi kebaikan, gitu ya. Nah, atau misalnya ya setiap sholat lah gitu, atau kita misalnya mau ibadah, gitu. Jadi niatkan mandinya untuk ibadah, ya, gitu Pak. Nah ini perkara mubah tergantung pada niatnya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita makan, ya, makan lalu kemudian diposting, ya, di status. Lah ini kita posting makan itu apa niatnya? Jadi tergantung juga niatnya. Jadi kan perkara mubah tuh, makan tuh mubah. Kalau niatnya adalah ya karena memang pamer, nah, karena pamer misalnya kita gitu loh makan di restoran orang kaya begitu makanannya, lah ini ya kembali kepada niatnya tadi itu. Tapi kalau misalnya niatnya itu adalah ya hanya sekedar informasi barangkali biar tahu teman-teman kita bahwa sekarang ini saya lagi berada di perjalanan, misalnya lagi makan, perkara yang mubah. Ya, gitu Pak ya. Ini misalnya ya kita masuk masjid misalnya, kita tujuannya dari awal mau sholat, ya, mau sholat. Nah kemudian ternyata ada kajian, lalu kemudian kita ikut, ya, kita ikut. Lah ikutnya itu sudah niat dalam hatinya, ya. Jadi ketika kita duduk di masjid itu, ya, dengan mendengarkan misalnya kajian, ya berarti itu sudah niat ngaji. Sudah niat ngaji. Sekalipun tidak direncanakan. Nah, justru ketika itulah dia duduk itu adalah sudah niat kalau mendengarkan kajian misalnya. Dan boleh misalnya Bapak-bapak ketika di masjid ini misalnya duduk misalnya kan ya, katakan duduk. Kalau tidak terbesit di dalam hatinya itu, misalnya itikaf, dia nggak dapat pahala itikaf. Tapi kalau misalnya duduknya itu, niatkan dalam hati,
saya niat iktikaf, kemudian duduknya niat ngaji, kemudian juga niat menunggu waktu sholat, itu dapat pahala sesuai dengan niatnya itu. Jadi banyak dapat pahala disebabkan banyaknya niat. Tidak apa-apa seperti itu. Justru dianjurkan. Maka ketika kita duduk di masjid itu, ya usahakan dalam hati kita, saya niat iktikaf, niat ngaji, niat zikir, niat nunggu sholat itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Begitu Pak ya. Jadi termasuk niat yang baik. Ya, terima kasih Pak. Wallahu a'lam. Cukup ya, untuk Islam kita. Untuk itu, untuk mengakhiri tadi ini mohon untuk membaca doa. Jadi kita dengan doa, mudah-mudahan mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.